Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Materi hari ini, setelah hampir beberapa bulan, 4 bulan ya kita belajar online, dan sekarang kita lanjut lagi belajar online. Semoga kita selalu dan harus selalu semangat dalam belajar. Nah, untuk pertemuan pertama pada bab 1 di kelas 8 mata pelajaran IPA itu tentang gerak. Nah, anak-anak, sebelumnya apa sih yang kalian tahu tentang gerak itu apa? Dan coba tolong kasih contoh tentang peristiwa gerak di kehidupan sehari-hari. Silahkan. Ya, betul sekali anak. Hebat-hebat nih, udah pada tahu ya gerak itu apa. Nah, sekarang ibu luruskan, apa sih gerak itu? Kapan benda dikatakan bergerak? Jadi gerak atau benda dikatakan bergerak itu ketika mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Terima kasih anak-anak sudah menanggapi. Nah, jadi ketika benda itu dikatakan bergerak ketika bendanya mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Nah, titik acuan ini apa sih, Bu? Titik acuan ini adalah sebuah titik di mana kita melihat benda bergerak tersebut. Setelah ini Ibu kirim video mengenai contoh apa itu gerak dan apa sih titik acuan itu. Benda dapat dikatakan bergerak ketika mengalami perubahan posisi pada titik acuan. Di sini di video mencontohkan ada seorang pengendara motor melintas di jalan lurus dan di sekitarnya ada pohon dan rumah. Nah, apakah yang bergerak itu seseorang di sepeda motor ataukah pohon yang di sekitarnya juga bergerak? Silahkan ditanggapi melalui kolom. Nah, menurut kalian yang bergerak itu pengendara motor apakah pohon-pohon yang di sekitarnya? Silahkan dijawab ya. Yap, terima kasih tanggapannya anak-anak. Karena benda itu bersifat relatif dan tergantung dari titik acuan, maka dalam kasus video tersebut yang bergerak adalah pengendara motor. Ketika kita tinjau titik acuannya itu sebuah pohon, maka yang bergerak pengendara motor terhadap pohon. Tetapi jika titik acuannya itu sebuah motor, maka pengendara motor itu tidak bergerak atau dia diam karena titik acuannya itu sebuah motor. Nah, dari sini kita simpulkan bahwa gerak itu bersifat relatif, tergantung dari titik acuannya. Di dalam materi gerak ini, kita akan menemui istilah seperti jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, dan juga percepatan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Jarak merupakan besaran skalar. Nah,
ketika semester 1 di kelas 7 itu sudah belajar ya tentang besaran skalar dan juga besaran vektor. Nah, jarak ini merupakan contoh dari besaran skalar karena jarak hanya memiliki nilai saja. Sedangkan perpindahan itu adalah perubahan posisi suatu benda. Jadi perpindahan adalah perubahan posisi dari posisi akhir ke posisi awal. Nah, kalau misalkan tadi jarak itu termasuk ke besaran skalar, kalau perpindahan termasuk ke besaran vektor. Perpindahan ini termasuk ke besaran vektor karena memiliki nilai dan arah. Nah, di ilustrasi itu kan perjalanan dari rumah menuju ke sekolah. Di sini lintasannya 1 km ditambah 1 km, berarti kalau misalkan dari rumah pergi ke sekolah dan kembali lagi ke rumah, jadi jaraknya itu 1 km ditambah 1 km ditambah. Nah, maka jaraknya itu 4 km karena 1 tambah 1 sampai ke sekolah kan 2 km. Nah, dari sekolah kembali lagi ke rumah 1 tambah 1 juga 2 km, berarti jaraknya itu dari rumah ke sekolah dan kembali lagi ke rumah itu 4 km. Karena jarak itu kan besarnya jumlah lintasan yang kita lalui. Kalau perpindahannya, nah, perpindahan itu kan perubahan posisi awal dengan posisi akhir. Karena di sini diilustrasikan dari rumah ke sekolah, terus kembali lagi dari sekolah ke rumah, maka posisi awal dan posisi akhirnya tetap berada di rumah. Jadi perpindahannya itu adalah, untuk menghitung perpindahan, posisi awal dikurang dengan posisi akhir. Nah, di sini Tina pergi ke sekolah dengan jarak posisi awal itu 80 dan posisi akhirnya itu 0. Maka perpindahan yang dilakukan Tina adalah 80 dikurang 0. Maka perpindahannya adalah 80 cm.